Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Lita Lokolo MPD, dosen tetap pada program studi Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Patimura. Pada kesempatan ini, saya ingin menjelaskan terkait salah satu mata kuliah yang saya ampuh sesuai dengan bidang keilmuan saya, yaitu mata kuliah Teknologi Pembelajaran Kimia berbasis Kepulauan. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa semester 3, yaitu mahasiswa pendidikan kimia, dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dengan kode mata kuliah KPK 224121. Mata kuliah ini membahas tentang pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran kimia secara komprehensif dengan fokus pada konteks wilayah kepulauan dan kearifan lokal. Adapun materi yang diberikan pada mata kuliah ini mencakup yang pertama, peran dan fungsi teknologi dalam pembelajaran kimia. Yang kedua, tantangan dan peluang pembelajaran kimia di wilayah kepulauan. Yang ketiga, analisis kebutuhan pembelajaran dan pemilihan media berbasis konteks lokal. Yang keempat, desain instruksional untuk pembelajaran kimia berbasis teknologi. Yang kelima, pemanfaatan Learning Management System atau LMS untuk pembelajaran kimia kontekstual. Yang selanjutnya, pengembangan media digital interaktif berbasis budaya lokal dalam pembelajaran kimia. Kemudian, pembuatan video pembelajaran kimia berbasis kearifan lokal, penerapan augmented reality dalam pembelajaran kimia berbasis budaya lokal, simulasi eksperimen kimia menggunakan teknologi virtual reality dan laboratorium virtual. Dan yang terakhir, desain media pembelajaran kimia berbasis gamifikasi. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL Prodi untuk mata kuliah ini adalah CPL 2 dan CPL 6 yang telah tertuang di dalam rencana pembelajaran semester dan telah disetujui oleh Ketua Program Studi. Selanjutnya, untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, untuk mata kuliah ini terdiri dari 3, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar teknologi pembelajaran, karakteristik wilayah kepulauan, serta urgensi penggunaan media kontekstual dalam pembelajaran kimia. Yang kedua, mahasiswa mampu merancang pembelajaran kimia berbasis teknologi yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik serta karakteristik daerah kepulauan. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu mengembangkan media pembelajaran kimia berbasis teknologi digital yang interaktif, menarik, dan relevan secara lokal. Sistem pembelajaran yang diterapkan dalam mata kuliah ini adalah menggunakan sistem blended learning, yaitu perpaduan antara pembelajaran luring atau pembelajaran secara tatap muka langsung dan pembelajaran daring dengan menggunakan platform Learning Management System yaitu Google Classroom. Mahasiswa dapat mengakses materi kuliah dan juga mengirim tugas-tugas melalui Google Classroom. Dalam proses pembelajaran, saya menerapkan beberapa metode pembelajaran. Yang pertama adalah ceramah interaktif, yang bertujuan untuk membangun pemahaman kontekstual mahasiswa terkait dengan teknologi pembelajaran berbasis kearifan lokal. Yang kedua, diskusi kelompok untuk mendorong kolaborasi dan kerjasama dari mahasiswa di dalam merancang suatu media pembelajaran. Dan yang ketiga, project-based learning, di mana mahasiswa akan belajar untuk menyusun sebuah proyek media pembelajaran dengan mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal. Media pembelajaran yang saya gunakan untuk mendukung proses pembelajaran dan untuk mendukung penyampaian materi kuliah adalah menggunakan media modul elektronik, PowerPoint, quizzes dan word wall untuk kuis, dan media pendukung lainnya untuk proses desain, yaitu Canva, Smart Apps Creator, Assembler Edu, dan software lainnya.
Di dalam mata kuliah ini, saya menggunakan sistem penilaian yang terdiri dari 4 komponen utama. Yang pertama adalah partisipasi kelas sebesar 15%, kemudian tugas sebesar 30%, ujian tengah semester sebesar 25%, dan ujian akhir semester sebesar 30%. Penilaian ini saya lakukan dengan menggunakan rubrik penilaian yang terukur dan terstruktur. Referensi yang saya gunakan pada mata kuliah ini adalah Teknologi Pembelajaran sebagai Media Pembelajaran yang ditulis oleh Ismail, Media Pembelajaran Digital yang ditulis oleh Batubara, Inovasi dan Teknologi Pembelajaran yang ditulis oleh Sutimba. Ditambah juga dengan referensi pendukung, yaitu buku-buku lainnya, dan artikel-artikel dari jurnal-jurnal bereputasi. Demikian penjelasan saya mengenai mata kuliah Teknologi Pembelajaran Kimia berbasis kepulauan. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai proses pembelajaran yang saya lakukan. Selanjutnya, mari kita simak video pembelajaran mata kuliah Teknologi Pembelajaran Kimia berbasis kepulauan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Siang, Ibu. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Ibu. Semua sudah makan siang? Sudah, Ibu. Ya, berarti semua sudah siap ya untuk kita belajar di hari ini. Nah, dalam pembelajaran kita untuk mata kuliah Teknologi Pembelajaran Kimia berbasis kepulauan, kita hari ini sudah ada di pertemuan yang ke-6 ya? Iya, Ibu. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran di hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya, sebelum kita lanjut untuk materi di hari ini, saya ingin kita review dulu ya pertemuan sebelumnya. Masih ingat terkait dengan pertemuan kita di minggu sebelumnya? Oke, sebelumnya kita belajar tentang apa? Manajemen sistem. Oke, learning management system. Berarti apa yang kalian gunakan? Google Classroom. Semua sudah bisa menggunakan Google Classroom? Bisa ya? Ya, karena ke depan tugas-tugas yang nanti akan saya berikan, Anda akan menguploadnya di Google Classroom ya. Begitu juga dengan materi kuliah yang saya berikan di hari ini, ataupun di pertemuan-pertemuan kita selanjutnya, semuanya akan saya upload di Google Classroom. Jadi Anda akan melihatnya atau mengaksesnya melalui Google Classroom. Oke? Baik. Hari ini kita akan lanjut untuk belajar terkait dengan satu materi yang baru, yaitu media pembelajaran interaktif. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai dari perkuliahan kita di hari ini adalah yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu untuk menjelaskan konsep dasar media pembelajaran interaktif. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu untuk mendesain media pembelajaran interaktif dengan PowerPoint dan mengintegrasikan kearifan lokal secara kreatif. Bagian pertama kita akan lihat terkait dengan konsep dasar dari media pembelajaran interaktif. Jadi sebelum kita jauh untuk belajar apa itu pembelajaran interaktif atau media yang kita buat itu ada interaktifnya, maka kita harus tahu dulu kira-kira apa yang dimaksud dengan media. Nah, dari yang sudah saya tampilkan di depan, gambar di depan ini, proses komunikasi dengan menggunakan media. Dari gambar itu media ada di posisi mana? Posisi tengah. Posisi tengah antara sumber informasi dengan penerima informasi. Dengan demikian, media itu menjadi perantara antara sumber informasi dengan penerima informasi. Nah, bagaimana dengan dalam proses pembelajaran? Posisi media sama juga dengan yang di atas? Dari gambar? Ya, sama ya. Jadi, media itu akan menjadi perantara antara sumber informasi. Di dalam pembelajaran yang menjadi sumber informasi siapa? Guru. Ya, dalam pembelajaran kan guru yang menjadi sumber informasi ya. Sedangkan yang menjadi penerima informasi adalah siswa. Betul sekali.
Tapi ada perbedaan antara media yang di gambar bagian atas dengan yang di bagian bawah. Kalau kita menggunakan media dalam pembelajaran, tidak seperti halnya kalian menggunakan media dalam komunikasi. Misalnya pada saat kalian menggunakan handphone kan kalian bisa telepon sambil tiduran, sambil duduk, bisa ya? Tetapi di dalam proses pembelajaran, media yang akan diterapkan itu perlu memperhatikan yang namanya metode pembelajaran dan strategi pembelajaran. Jadi misalnya Anda mendesain suatu media, dalam hal ini simulasi misalnya, maka metode yang digunakan adalah metode demonstrasi contohnya, seperti itu. Jadi seorang guru itu perlu memperhatikan media yang dia desain dan juga bagaimana cara menggunakan media tersebut di dalam proses pembelajaran. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa guru membutuhkan media pembelajaran? Ada yang bisa menjawab? Coba Yuni silakan. Ibu, menurut saya kenapa siswa itu perlu menggunakan media bantu dalam proses belajar mengajar, karena siswa itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda dalam penerimaan materi. Bukan hanya siswa itu bisa menerima materi dari segi demonstrasi atau dalam konteks ceramah, tetapi siswa juga membutuhkan alat bantu untuk dapat lebih cepat dalam menerima materi. Itu saja. Iya, baik, terima kasih Yuni. Ya, jadi seperti itu ya, media itu bisa menjadi alat bantu untuk membuat siswa lebih mudah memahami materi yang disampaikan oleh guru. Makanya guru membutuhkan media pembelajaran. Oke, pentingnya penggunaan media ini juga digambarkan oleh Edgar di dalam Kerucut Pengalaman, yang dimana dalam hal ini siswa akan mengingat materi yang disampaikan itu tergantung dari bagaimana keterlibatannya di dalam proses pembelajaran tersebut. Dan juga itu tergantung dari media yang digunakan. Kalau misalnya guru hanya menggunakan media dalam hal ini buku misalnya untuk dikasih lalu siswa membaca, maka materi yang dia akan ingat itu hanya sekitar 10%. Tapi kalau misalnya guru sudah menggunakan video atau demonstrasi, maka materi yang dia pelajari di dalam video atau demonstrasi tersebut akan tersimpan sekitar 30%. Lebih meningkat ya. Nah, akan lebih meningkat lagi ketika siswa itu dilibatkan, misalnya dalam melakukan simulasi atau bermain peran. Jadi siswa menggunakan media tersebut. Maka materi yang akan dia ingat itu akan sekitar 90% dia ingat. Jadi semakin siswa dilibatkan dalam proses pembelajaran, maka semakin banyak juga materi yang akan dia ingat. Bisa ya? Jadi kalian sebagai calon guru harus memahami hal ini. Jadi supaya pembelajaran itu menjadi lebih efektif dan efisien, maka guru harus memilih media pembelajaran yang tepat. Oke, kita lanjut. Nah, berbicara tentang media pembelajaran, ada banyak jenis media pembelajaran. Dari gambar yang saya tampilkan, kalian bisa melihat ada media apa saja. Di gambar pertama itu menunjukkan jenis media apa? Visual. Visual itu berbicara tentang apa yang bisa dilihat ya. Jadi ini hanya sebatas siswa melihat saja. Kemudian gambar yang kedua, audio. Audio itu berarti apa yang siswa bisa dengar. Oke, lalu yang ketiga, ya, audio visual ya. Audio visual itu media yang seperti apa? Ya, bisa dilihat dan bisa juga didengar. Kemudian yang keempat, iya, multimedia. Kalau multimedia berarti semuanya masuk ya. Ada visualnya, audio visual, semuanya masuk di dalam media yang dibuat tersebut. Pertanyaan saya, menurut Anda, media pembelajaran interaktif itu termasuk di dalam bagian jenis media yang mana? Multimedia. Yakin multimedia? Oke, kita akan buktikan ya setelah ini. Oke, coba kalian perhatikan gambar di samping. Dari gambar tersebut, bisakah Anda mendeskripsikan yang dinamakan media pembelajaran interaktif itu yang seperti apa? Elin mau menjawab, silakan. Jadi yang dinamakan media interaktif itu ada interaksi antara media dengan pengguna media. Iya, baik. Kelihatan di dalam gambar ya. Nah, jadi definisinya seperti yang tadi dikatakan oleh Elin ya.
Yang namanya interaktif berarti ada interaksi antara si pengguna dengan media. Jadi siswa bisa belajar materi itu dengan menggunakan media tersebut tanpa harus adanya guru. Nah, penggunaan dari media interaktif ini, interaksinya itu akan muncul dengan adanya tombol navigasi atau misalnya ada animasi dan juga hyperlink yang digunakan ya di dalam media tersebut. Jadi karakteristik media pembelajaran interaktif itu harus ada apa? Ada elemen teks, gambar, ada audio, video, animasi. Kemudian ada apa lagi? Ya, navigasi mandiri oleh siswa. Dan juga ada umpan balik. Seperti halnya kalian bermain game ya. Nah, itu kan secara mandiri kan ya? Siapa di sini yang sering bermain game? Semua. Oke, jadi dalam bermain game itu kan secara interaktif ya, ada umpan balik ketika kita mengklik apa akan muncul apa seperti itu ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, bisa dipahami ya untuk bagian yang pertama. Baik, kita lanjut ke bagian yang kedua, yaitu mendesain media pembelajaran interaktif dan mengintegrasikan unsur kearifan lokal. Di dalam mendesain sebuah media pembelajaran, Anda sebagai calon guru harus memperhatikan 4 hal ini. Dari gambar yang ditampilkan, bisa Anda perhatikan gambar pertama menunjukkan siswa. Oke, gambar yang kedua? Materi. Oke, gambar yang ketiga? Diskusi antara guru. Oke, gambar yang keempat? Suasana kelas. Baik, jadi di dalam mendesain sebuah media pembelajaran atau di dalam memilih media pembelajaran yang akan digunakan dalam proses pembelajaran, maka guru harus memperhatikan yang pertama itu karakteristik siswa. Jadi guru harus tahu siswa yang akan dia ajar ini adalah siswa-siswa yang seperti apa. Gaya belajar mereka itu seperti apa. Kemampuan mereka dalam menggunakan teknologi itu sampai di mana. Sehingga ketika guru mendesain media pembelajaran, maka media itu akan menjadi efektif. Gitu ya. Kemudian untuk karakteristik materi. Karakteristik materi ini, guru harus memperhatikan ya, materinya itu apakah dalam bentuk teori saja kah, ataukah harus ada perhitungan, atau harus melibatkan simulasi, eksperimen, dan seterusnya. Sehingga tidak salah dalam membuat atau mendesain media pembelajaran. Kemudian kemampuan guru. Nah, ini juga menjadi hal penting. Apalagi kalau sekarang hampir semua siswa itu sudah terbiasa dengan teknologi ya. Nah, guru juga harus tahu bahwa dia punya kemampuan itu sudah sampai di mana. Apakah bisa tidak menggunakan teknologi untuk membuat media pembelajaran. Lalu yang keempat adalah terkait dengan fasilitas pendukung. Jadi fasilitas pendukung ini juga menjadi hal yang penting. Kenapa ini menjadi penting? Karena ketika guru sudah membuat sebuah media pembelajaran, misalnya Anda sebagai guru membuat media pembelajaran video misalnya, lalu mau ditampilkan, mau ditayangkan untuk siswa lihat. Tetapi ternyata di sekolah tidak ada fasilitas yang mendukung. Maka menjadi sia-sia juga media yang sudah dibuat ya. Jadi memang fasilitas pendukung itu perlu diperhatikan. Ya. Baik. Nah, dalam pembelajaran untuk materi ini, Anda akan diajarkan bagaimana membuat media dengan menggunakan 2 aplikasi ya. Yang pertama itu aplikasi PowerPoint. Kayaknya Anda sudah terbiasa ya menggunakan PowerPoint. Kemudian yang kedua itu adalah SAC atau Smart Apps Creator. Nah, kita perlu mendalami dulu terkait dengan PowerPoint. Karena kalau Anda terbiasa membuat tapi mungkin belum sampai pada tahap membuatnya menjadi sebuah media yang interaktif. Kalau dibuat sebatas untuk presentasi mungkin sudah terbiasa ya. Ya, tetapi pada saat ini kita akan mengeksplor lagi untuk melihat bagaimana PowerPoint itu bisa kita desain untuk menjadi suatu media yang lebih interaktif. Nah, itu menjadi dasar untuk nanti Anda mendesain dengan menggunakan aplikasi Smart Apps Creator. Seperti itu. Nah, dalam tahap mendesain media pembelajaran, perlu diperhatikan yang pertama itu adalah perencanaan. Jadi ketika Anda ingin membuat sebuah media, yang pertama Anda buat dulu perencanaannya. Memilih materi yang akan dibuat itu materi apa, kelas berapa. Kemudian
menentukan capaian pembelajaran dan juga merumuskan tujuan pembelajaran. Seperti itu ya. Selanjutnya, guru akan melihat data-data pendukung. Dalam hal ini mungkin butuh menambahkan video atau misalnya gambar yang sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Lalu yang ketiga, setelah semua itu sudah siap, baru masuk pada tahap desain. Lalu yang berikut adalah menambahkan interaktivitasnya. Karena media ini yang dibuat adalah media interaktif, maka harus ada interaktivitas. Seperti itu ya, dengan menambahkan tombol navigasi atau menambahkan animasi, lalu di dalam kuis membuat dengan menggunakan hyperlink. Ada pertanyaan sampai di sini? Masih bisa diikuti ya? Bisa dipahami? Baik. Sekarang, saya akan menunjukkan ke Anda terkait dengan salah satu contoh PowerPoint interaktif. Dan saya ingin supaya nanti Anda kerja di dalam kelompok mencoba untuk mendesain sebuah media pembelajaran interaktif terkait dengan salah satu materi kimia. Jadi nanti di dalam kelompok, masing-masing kelompok akan memilih salah satu materi kimia, kemudian merumuskan satu tujuan pembelajaran. Satu saja ya, satu tujuan pembelajaran, lalu mencoba untuk mendesain. Di dalam proses desain itu bisa juga Anda menambahkan terkait dengan kuis, minimal 2 soal kuis lah. Atau kalau mau lebih juga boleh, gitu ya. Ya, kurang lebih seperti ini. Jadi ini tampilan awal. Nah, ini ada musiknya ya. Anda bisa menambahkan musik supaya ketika siswa menggunakannya itu mereka tidak bosan, ya. Jadi di bagian awal ini ada tombol start. Start ini akan diklik oleh siswa untuk masuk ke slide-slide selanjutnya. Bisa ya? Kemudian dilanjutkan ketika mengklik tombol start, kita akan masuk ke bagian menu. Nah, ada petunjuk penggunaan, di mana ketika siswa mengklik petunjuk penggunaan, dia akan masuk ke petunjuk penggunaan, gitu ya. Kemudian tujuan pembelajaran, materi, kuis, dan seterusnya melalui menu yang ada. Bisa ya? Kemudian, untuk bagian kuis, ini yang saya maksud dengan interaktif di dalam kuis ya. Misalnya untuk pertanyaan yang pertama, coba Anda lihat jawaban yang benar yang mana? Oke, kita coba lihat ya untuk jawaban A. Seperti itu ya. Kalau misalnya jawabannya salah, umpan balik yang muncul seperti ini. Contohnya seperti itu. Baik, sekarang silahkan duduk di dalam kelompok. Jadi Anda latihannya sesuai dengan contoh yang tadi sudah saya sampaikan ya. Oke, saya mohon perhatian sebentar ke depan. Terkait dengan proses desain, saya rasa untuk menambahkan teks ke dalam slide PowerPoint Anda sudah terbiasa ya. Oke, jadi setelah semuanya sudah menambahkan teks di dalam PowerPoint, saya akan tunjukkan untuk bagian bagaimana kita membuat hyperlink antar slide. Pembuatannya itu Anda mengklik dulu untuk di bagian icon yang akan diklik nantinya oleh siswa untuk melihat penjelasan isi materi. Lalu Anda memilih di bagian insert, kemudian memilih link atau action, lalu memilih slide yang akan dituju. Lalu yang berikut untuk membuat interaktif di dalam kuis, maka yang pertama itu Anda tambahkan dulu setiap penanda jawaban. Maka Anda klik di bagian icon tersebut, lalu memilih animasi. Setelah sudah memilih animasi, selanjutnya kita pilih trigger. Nah, trigger ini maksudnya adalah ketika kita pilih jawaban apa, maka icon itu yang akan muncul. Jadi ketika nanti kita mengklik jawaban A, maka jempol itu yang akan muncul. Bisa dipahami ya? Oke, selanjutnya setelah semuanya sudah Anda setting, Anda mengubah bagian setting untuk slideshow-nya. Anda pilih di bagian setup slideshow. Tujuannya itu adalah ketika media ini sudah selesai dibuat, tidak bisa diakses dengan menggunakan tanda panah di keyboard ataupun dengan menggunakan mouse. Terus kita bisa berpindah ke slide-slide yang lain jika kita mengklik icon yang sudah kita buat. Seperti itu ya. Silakan Anda lanjutkan untuk menyelesaikan tugas. Bagaimana, semua sudah selesai? Kita akan mendengar presentasi dari salah satu kelompok ya. Kelompok mana yang akan presentasi? Oke, kelompok 2 ya. Ya, baik, kelompok 2 dipersilakan untuk memulai presentasi. Satu orang saja yang mewakili.
Selamat siang Ibu dan teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya perwakilan dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil desain kami terkait PPT interaktif. Kita langsung saja pada desain kami. Yang pertama untuk halaman depan atau bagian sampul di sini terdapat identitas dari kelompok kami sendiri untuk nama-nama kelompok. Kemudian ada materi yang kami gunakan yaitu materi ikatan kimia. Kemudian identitas kami dari universitas mana, program studi, dan jurusan. Pada bagian sini ketika di klik tombol start akan masuk pada menu utama. Untuk menu utama sendiri terdapat 5 icon yang mana ketika diklik akan masuk pada petunjuk penggunaan, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, kuis, dan kesimpulan. Ketika menekan icon kuis, siswa akan masuk pada halaman utama untuk bagian kuis. Di sini berisi tentang petunjuk untuk pengisian kuis. Jawaban E. Luar biasa. Dan yang terakhir untuk kesimpulan, demikian presentasi dari saya untuk desain kelompok kami. Iya, bagaimana pendapat kalian setelah melihat presentasi dari kelompok 2? Menarik? Ya, menarik ya. Jadi, dalam mendesain media pembelajaran, memang kita butuh inovasi dan juga butuh kreativitas. Nah, bagaimana Anda semua sudah bisa untuk mendesain sendiri media pembelajaran dengan menggunakan PowerPoint? Yakin sudah bisa? Ya, baik. Kalau begitu, selanjutnya saya akan memberikan tugas. Ini tugas untuk individu ya. Silakan masing-masing mendesain satu media pembelajaran dengan menggunakan PowerPoint seperti yang sudah kita pelajari dan juga sudah didiskusikan di dalam kelompok. Jadi, silakan didesain, lalu nanti Anda menyerahkan tugasnya itu di Google Classroom. Untuk tugas yang saya berikan cukup jelas ya? Ya, saya rasa untuk pertemuan kita hari ini cukup ya. Oke, dari pembelajaran kita mulai dari awal sampai pada akhir ini, adakah yang bisa menyimpulkan apa yang sudah Anda dapatkan setelah kita belajar? Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Jadi dari hasil pembelajaran hari ini, saya dapat simpulkan bahwa media pembelajaran interaktif itu merupakan perantaraan yang dimana sebagai pemberi materi, pemberi informasi atau penerima informasi dengan memperhatikan lagi kondisi siswa dan juga lingkungan sekolah tersebut. Dan dimana media interaktif ini juga dia meliputi beberapa aspek. Yang pertama itu ada dari media visual, ada juga media audio, multimedia, dan juga gabungan dari media visual dan audio. Dan menurut saya dari media pembelajaran interaktif ini sangat mendukung guru untuk proses belajar mengajar karena tadi juga dilibatkan dengan kearifan lokal dan di mana siswa itu dapat lebih mudah memahami pembelajaran ketika bantuan kearifan lokal yang diintegrasikan ke dalam materi tersebut. Ini saja Ibu, terima kasih. Iya baik, terima kasih Yuni. Kita berikan apa dulu untuk Yuni yang sudah banyak menyampaikan. Ya. Baik, semoga apa yang sudah saya jelaskan dan sudah kalian pelajari di hari ini bisa bermanfaat untuk semuanya ya. Dan kita akan ketemu di pertemuan kita selanjutnya. Jangan lupa tugas yang sudah saya sampaikan dikerjakan secara individu. Ya, coba posisinya di balik lagi, duduk yang rapi. Ya, untuk mengakhiri pertemuan kita di hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Selamat siang.